Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again dengan saya Muhammad Imam Prasojo. Di pertemuan ketujuh kali ini kita akan membahas tentang array pada bahasa C. Oke, ini adalah sebuah program tanpa array. Bisa dilihat, dia ini program untuk menyimpan data dan nanti dia datanya tuh dikeluarkan. Nah, dia ini menyimpan data yang sama dengan integer, dengan tipe data integer, terus menggunakan variabel nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. Dapat dilihat ini programnya masih kecil ya, masih ada 4 data doang. Nah, kalian bayangkan kalau misalnya dia ini memakai 100 data atau 1000 data. Pastinya akan memakan banyak tempat dan banyak baris, dan itu nggak efisien dan dilihatnya tuh kurang bagus gitu. Maka dari itu adalah sebuah program namanya array, sebuah perintah array. Kemudian perintah array ini biasanya kita simbolkan dengan kurung siku. Ini adalah sebuah pengertian singkat tentang array. Jadi array itu merupakan penggabungan dari beberapa data yang berjenis sama menjadi satu data. Data dalam array diidentifikasikan dengan indeks yang dimulai dari angka 0. Kemudian ini adalah bentuk array, bentuk-bentuk umum array. Bentuk umum array itu ada dua. Yang pertama tuh ada yang bentuk umum array, dia tuh datanya tidak dideklarasikan, dan ada bentuk umum array yang datanya dideklarasikan. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya bentuk umum array yang pertama ini yang datanya tidak dideklarasikan, dia itu array-nya tuh berbentuk array kosong, jadi nggak ada datanya tuh 0, nggak ada, benar-benar kosong gitu. Nah, nanti datanya ini kita dapatkan dari mana? Biasanya ini tuh untuk inputan user atau untuk jadi hasil yang program buat. Nah, untuk si bentukan pertama ini kita udah pernah kita pakai nih di pertemuan pertama di bahasa C, di dasar C itu. Nah, kita memakai di sini char nama dan char kelas. Nah, ini tuh array sebenarnya, bisa dilihat kurung siku. Nah, char itu kan tipe datanya, terus nama ini adalah nama array-nya, kemudian kurung siku di dalamnya ini adalah jumlah dari array-nya, berapa banyak data yang ingin kita simpan di dalam array-nya tersebut. Nah, kemudian si char nama ini kan kita pakai sebagai inputan, bener nggak? Yang fgets itu, kalau misalnya kalian masih ingat. Nah, maka dari itu biasanya untuk kasus yang tidak dideklarasikan itu untuk inputan user. Kemudian untuk yang datanya dideklarasikan ini, dia itu memakai sama dengan, terus ada kurung kurawal. Kurung kurawal ini berguna untuk menyimpan data yang kita deklarasikan. Nah, ini ada contoh programnya. Nah, contoh pemakaiannya seperti ini. Tipe data, terus nama array, kemudian kurung siku jumlah data sama dengan kurung kurawal, terus ada di dalamnya itu ada datanya. Nah, datanya ini nggak boleh lebih dari si yang kita deklarasikan di jumlah data. Kalau misalnya lebih, program itu akan berhenti dan akan keluar sebuah pesan error bahwa si array ini itu sudah overload, sudah melebihi batas. Nah, ini adalah contoh pemanggilannya nih. Tadi seperti di pengertiannya, bahwa array ini tuh dimulai dengan indeks ke 0. Indeks ke 0 tuh apa? Ini nih indeks nih. Indeks ke 0 tuh ini. Di dalam kurung siku kalau misalnya kita memanggil array, itu adalah indeks ke 0. Nah, ini adalah gambaran dari array-nya. Nah, array ini biasanya kita gambarkan dengan kotak-kotak seperti ini. Kotak-kotaknya ini nanti akan menyimpan data yang kita masukkan. Nah, kita pakai contoh yang tadi deh, integer angka, terus jumlah data sebanyak 3, gitu kan. Maka, data 1 tuh 10, data 2 20, data 3 30. Maka, si data 1 ini yang bernilai 10 akan masuk ke dalam indeks ke 0, indeks pertama. Atau kita biasanya sebut tuh locker pertama dari array. Oke. Nah, yang kedua, nilai kedua kita masuk ke indeks ke-1, locker ke-1 dari array. Terus yang ketiga itu kita masukkan ke dalam locker kedua dari array, indeks kedua. Nah, ini ada bentuk-bentuk lainnya dari array nih. Jadi array itu bisa bertipe data char, bisa bertipe data char star. Nah, untuk pemakaiannya dia seperti ini. Untuk di dalam kurung kurawalnya, dia tuh harus mengikuti ketentuan dari si tipe datanya ya. Kan kalau si tipe data char ini ketentuannya itu harus memakai kutip 1. Kalau misalnya tipe data char star itu yang memakai kutip 2. Lanjut lagi. Nah, di sini jadi si array ini bisa ditambahkan atau diubah datanya. Nah, untuk mengubah atau menambahkan data dalam array, cukup dengan menuliskan nama array kemudian kurung siku yang di dalamnya terdapat indeks si array-nya itu. Ingat, indeks itu dimulai dari 0. Ini perlu diingat lagi nih, karena programmer tuh sering ketukar nih. Karena dia kan mendeklarasikannya jumlah datanya itu 3. Nah, berarti biasanya tuh dia mikir, oh 3 berarti indeksnya mulai dari 1. Nah, padahal indeksnya mulai dari 0 gitu. 0, 1, 2. Nah, ini kan ada 3 data nih berarti.
tadinya kan kita mendeklarasikan sebuah array kosong nih, array kosong dengan tipe data integer, memiliki nama array angka, terus berjumlah data 3. Nah terus si array angka ini kita masukin nih nilainya. Nilai pertama dengan indeks ke 0 tuh 21, yang kedua dengan indeks 1 tuh 22, terus yang ketiga dengan indeks 2 tuh 19. Kemudian kita panggil nih, bener gak sih yang kita masukin tuh sama gitu kan. Nah di sini nih bisa kalian lihat 21, 22, 19, ternyata keluar nih nilainya nih. Nah kemudian kita mau ngubah nih si data kedua ini nih, data kedua array kita ubah. Berarti kan kalau data kedua itu berarti indeksnya indeks ke 1 kan. Maka di sini kita tiban dia angka dengan array angka dengan indeks ke 1, kita ubah nilainya, kita tiban dengan bernilai 20. Maka kita panggil lagi data array ke 1 masih 21. Nah data array kedua itu berubah dari 22 ke 20. Kemudian data array ketiga itu adalah 19. Nah selanjutnya adalah kombinasi nih. Jadi si array ini itu bisa dikombinasikan dengan perulangan. Gunanya apa? Biasanya kan array itu kan dia tuh terstruktur gitu ya, dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah kalau perulangan kan dia juga bertambahnya terstruktur tuh, I sama dengan 0. Terus I itu kan bertambah seiring dengan terjadinya perulangan. Makanya itu biasanya perulangan ini digunakan untuk menginput si array, menginput data dalam array atau mengeluarkan data dari array tersebut. Nih. Nah, terus gimana sih caranya program tahu berapa banyak atau berapa jumlah data di dalam array yang kita buat? Nah, caranya tuh seperti ini nih. Ini ada integer jumr. Jumr itu integer jumlah array. Sebenarnya ini variabel ya. Ini bebas, bukan jumr. Kalian bisa pakai integer A, B, atau C. Yang penting tuh ada di sini. Ada di size of angka per size of bintang angka. Jadi size of angka ini apa? Size of angka ini itu merupakan memori yang dibutuhkan atau memori penyimpanan si array yang kita buat gini. Memori total si array yang kita buat. Nah, kalau size of angka ini itu memori satuan si array angka yang kita buat ini. Atau nilai default dari tipe data array yang kita buat. Tipe datanya kan integer. Nah, integer ini dia memiliki default penyimpanannya sendiri. Kalau nggak salah tuh nilai default penyimpanan integer tuh 4. Maka size of angkanya ini, karena si array angkanya ini memiliki jumlah data 3 integer, berarti kan 3 dikali 4 tuh 12. Berarti size of angkanya ini 12, kemudian dibagi dengan si size of nilai default dari array-nya ini, nilai default penyimpanan dari array. Berarti 12 dibagi dengan 4, maka jumlahnya adalah 3. Kalau misalnya kalian masih bingung ini, kalau misalnya kalian nggak percaya kalau size of angka ini adalah memori penyimpanan yang dibutuhkan, kalian bisa ubah aja nih. Misalkan ini 5, atau misalkan jumlah datanya tuh ada 10 atau berapapun, terserah kalian. Dan size of angka ini bisa kalian ubah juga nih. Nah, kalau untuk size of angka ini, size of bintang angka ini, kalian mengubahnya tuh di sini, di tipe datanya. Misalkan tipe datanya kalian ubah menjadi char, atau tipe datanya kalian ubah menjadi char star, itu pasti akan terlihat berbeda. Nah, kemudian yaudah seperti perulangan biasa, kita mendeklarasikan si nilai pertama dari perulangannya itu I sama dengan 0. Berarti nilai pertama perulangannya itu 0. Kemudian si variabel I ini kita bandingkan nih dengan jumr yang tadi, dengan si variabel jumr. Karena jumr itu nilainya 3, berarti si 0 kurang dari 3 itu benar. Terus nanti pas terakhir si I nya itu akan diinkremen, ditambahkan nilainya dengan 1. Nah, di sini nih baru nih. Printf masukkan angka ke dalam indeks ke 0 ya. Ke 0, ke persen I nih, ke persen D, terus koma I. Saya memanggil si variabel I-nya ini. Kemudian scanf persen D sesuai dengan si tipe data array-nya. Kemudian koma dan angka kurung siku. Nah, di sini di dalam kurung siku ini kita memakai variabel I, di mana variabel I ini bernilai 0 dan dia akan terus bertambah seiring dengan terjadinya perulangan. Makanya nggak ada yang namanya tuh datanya bakal ketiban atau datanya bakal korup gitu. Pasti aman kalau misalnya dalam perulangan ini, karena si I ini nilainya akan berubah seiring dengan terjadinya perulangan. Dan berarti kotak-kotaknya tuh akan beda, kotak 1, kotak 2, dan kotak 3 gitu, seperti yang tadi digambarkan. Nah, nih bisa dilihat, masukkan angka ke dalam indeks ke 0.
Masukkannya angka 3, 2, dan 5. Maka data dalam angka dengan indeks ke-0 adalah 3, dan indeks ke-1 terus 2, indeks ke-2 adalah 5. Itu bener ya? Nggak ada yang ketiban. Untuk activity, saya harap kalian bisa membuat program seperti ini. Ini ada 2 buah array. Array yang pertama ini berisikan biodata kalian sendiri, ada nama, npm, sama kelas. Nah, untuk array yang pertama ini datanya sudah dideklarasikan aja, sama seperti yang sebelum-sebelumnya nih, yang di sini. Nah, ini sama kayak ini aja. Nih kalian bisa ganti aja di sini jadi nama kalian, terus kelas kalian, npm kalian. Untuk yang kedua, array yang kedua, itu saya ingin kalian buat array yang datanya tuh belum dideklarasikan atau datanya belum dikasih tahu. Terus nanti si data array-nya ini akan diisi di sini, dimasukkan angka ke-1 dan angka ke-2. Nah, program array yang kedua ini itu bertujuan untuk membuat kalkulator sederhana. Jadi nanti data yang kalian masukkan ini bertipe data float. Ini saya kasih tahu bertipe data float. Terus data yang kalian masukkan ini ada 2 data. Nah, nanti dari kedua data ini itu akan kita masukkan ke dalam program operasi matematika. Kayak gini. Jadi nanti angka ke-1 ditambah angka ke-2, terus nanti ini hasilnya adalah segini. Terus angka ke-2 dikurang terus angka pertama dikurang angka ke-2 hasilnya segini. Terus nanti dikali, terus hasilnya segini, dibagi hasilnya segini. Oke. Nah, untuk operasi matematika gimana, itu kan udah pernah saya ajarin juga di dasar sih. Kalian buka-buka lagi aja PPT-nya. Ini mudah lah, saya yakin mudah. Oke. Saya rasa sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa langsung tanyakan ke saya. Sampai jumpa di ujian.